terima kasih Bu Elin dan adik-adik semua yang kuliah tentang pengawasan ya. Kemarin udah sedikit karena temanya pengawasan. Kebetulan Bu Elin saya memang kerjanya di Bapeten, jadi materi tentang pengawasan ready lah ya istilahnya untuk disampaikan. Kita masuk ke pengawasan. Kemarin kita udah lihat peta pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Kemudian juga kita ada membahas mengapa tenaga nuklir ini perlu diawasi. Walaupun banyak manfaatnya, radiasi nuklir ini berpotensi mengakibatkan bahaya radiologi bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Ini tiga hal yang perlu kita perhatikan, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup, sehingga pengawasan itu mutlak diperlukan. Pengawasan ini kaitannya dengan resiko. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa Bapeten mengawasi berdasarkan tingkat resiko. Resiko yang paling rendah tentu minim persyaratannya, makin tinggi resikonya makin kita perketat pengawasannya. Karena apa? Karena ada bahaya atau resiko terkait kecelakaan radiasi, yaitu overexposure, kemudian timbulnya atau adanya potensi kecelakaan nuklir. Kalau kita lihat reaktor nuklir ya, kemarin ya kita ada bahas, jadi reaktor nuklir Bapeten itu membaginya secara terminologi hanya dua, reaktor non-daya dan reaktor daya. Ini juga kita bagi lagi, ada reaktor daya komersial, ada reaktor non-daya non-komersial. Jadi kalau pernah dengar reaktor daya RDNK ya, reaktor daya non-komersial dulu, awal-awal 2017 sampai 2020 mungkin ya, Kang Topan itu menginisiasi akan bikin HTGR. Nah ini reaktor daya non-komersial RDNK. Lingkupnya ini dilaksanakan oleh badan pelaksana. Tapi yang komersial boleh dilakukan oleh BUMN, koperasi, atau swasta. Kemudian untuk reaktor non-daya, non-komersial juga badan pelaksana. Jadi ini kata kuncinya ini amanah undang-undang. Ya. Kemudian semua ini harus memenuhi aspek 3S. Kemarin kita bahas aspek 3S, safety, security, safeguard. Ya. Jadi safety ini kaitannya dengan keselamatan radiasi dan keselamatan nuklir. Security ini kaitannya dengan keamanan. Jadi Bapak tentu sangat concern dengan istilah. Jadi kalau kalau kita bilang aman itu artinya ya tidak aman kaitannya dengan security. Security kaitannya dengan sabotase, kemudian pencurian, terorisme atau lain sebagainya. Lingkupnya dengan keamanan. Safeguard ini kaitannya dengan bahan nuklir. Ini kaitannya dengan pemenuhan bahan nuklir juga dipantau oleh IAEA ya. Dan hanya untuk tujuan damai. Kemudian ada izin, kemarin kita bahas, izin itu ada izin kita bagi tiga secara umum, izin pembangunan, yaitu tapak dan konstruksi, kemudian izin pengoperasian, commissioning dan operasi, dan izin decommissioning. Ini kemarin kita bahas. Kemudian kita punya SLA, waktu reviewnya terbatas, jadi kita mereview desain dan proses, kemudian teknologi, jika kita lihat di sini ada izin, kemudian ada evolusi. Nah ini kita uh, coba kita lihat ya, atau kita graded approach istilahnya, bagaimana teknologi tentu yang small modular reactor misalnya ya, tentu persyaratnya seharusnya lebih rendah daripada yang typical PWR atau reaktor skala besar gitu ya. Nah itu yang kita delta exercise. Kemudian kemarin kita lihat ada Undang-Undang 10 tahun 97, ada Batan, sekarang menjadi BRIN sebagai badan pelaksana, kemudian Bapeten yang berfungsi mengawasi melalui tiga pilar pengawasan, yaitu peraturan, perizinan, dan inspeksi. Kemudian juga kita lihat ada tugas pokok dan fungsi Bapeten, ini amanah Undang-Undang 10 tahun 97. Jadi Bapeten bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pengamatan tenaga nuklir melalui tiga pilar pengawasan, yaitu penyusunan regulasi, ini kaitannya dengan pengaturan atau pembuatan peraturan, kemudian melakukan penerbitan izin, dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan, pemeriksaan dan verifikasi lapangan.
Nah, tiga pilar utama pengawasan ini didukung oleh direktorat atau pusat pengkajian, direktorat kesiapsiagaan nuklir dan keteknikan ini menyiapkan peralatan-peralatan pengawasan. Kemudian juga kita ada balai diklat dan kita punya sistem informasi. Jadi di Bapeten ada sistem informasi BALIS namanya, Bapeten Licensing and Inspection System. Ini jadi ketika pemohon izin hanya via online untuk mendapatkan izinnya. Kemudian juga kita melakukan inspeksi partisipatif juga melalui BALIS Smile namanya. Ini kita coba fasilitas melakukan berpartisipasi dalam pengawasan. Jadi kita hanya memantau parameter-parameter yang penting untuk keselamatan. Kemudian referensi peraturan, ini Undang-Undang 10 tahun 97 tentang ketenaganuklairan. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemarin disebutkan, dan yang terbaru itu setelah Perpu 2 2022 ditandatangani oleh DPR, terbitlah Undang-Undang 3 tahun 2023. Kemudian kita juga punya PP 2 tahun 2014 tentang perizinan instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir. Kemudian ada PP 5 tahun 2021, ini juga turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, penyelenggaraan perizinan perusahaan berbasis risiko. Kemudian ada Perpres 60 tentang kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi. Kemudian ada Impres 4 tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, merespons. Ya, ini terkait kaitannya dengan ini ya, kemarin juga pandemi. Kemudian ada kedaruratan nuklir. Kemudian, nah kita lihat Renstra Bapeten, ini mungkin agak teknis ya. Jadi ini akan meningkatkan dalam kaitannya dengan tiga pilar utama pengawasan, kemudian meningkatkan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi, kemudian kesiapan Bapeten dalam menyongsong PLTN pertama di Indonesia, ya, dan meningkatkan kemampuan kedaruratan nuklir. Jadi ada tiga program prioritas Bapeten ini, ada inspeksi partisipatif, kesiapsiagaan nuklir dan keamanannya, kemudian pengawasan TINOM, NINIR, ini kaitannya dengan limbah-limbah tinslek ya, yang mengandung bahan radioaktif material. Kemudian ada pengawasan limbah radioaktif dan pengawasan PLTN. Ini SDM Bapeten, ini sebaran kualifikasinya. Nah ini mungkin sarana dan prasarana pengawasan. Jadi kita punya alat-alat pengawasan, ada personal dose, PLD, kemudian ada alat ukur identifikasi nuklida, kemudian ada survey meter, ini ada personal radiation detector, PRD ini yang dipakai, ini biasa dipakai oleh inspektur ya. Kemudian alat-alat kontaminasi juga kita punya, kemudian ada alat uji kesesuaian, kemudian juga kita ada mobil pemantau lingkungan, ini mobil pemantau lingkungan, kemudian ada backpack terkait detektor, kemudian juga kita punya personil protective supply, kemudian ada neutron shot detector, dan seterusnya ya. Ini kantor Bapeten. Kita juga banyak sistem yang menggunakan sistem IT ya. Kita beberapa kali memenangkan lomba apa ya, kategori penggunaan IT terbaik ya di lingkungan kelembagaan kementerian dan lembaga. Bapeten sudah menetapkan roadmap pengawasan PLTN, bagaimana jika PLTN, jadi sekarang isunya ini PLTN ini dikembangkan karena punya potensi dikembangkan oleh swasta dan BUMN, jadi tidak menunggu persetujuan DPR lagi. Jadi Bapeten harus siap anytime ketika PLTN pertama masuk. Gimana kebijakan dan strategi pengawasannya ini? Oke, mungkin ini agak teknis. Kemarin juga kita lihat ya, safety, security, dan safeguard. Kemudian Bapeten melakukan pendekatan resiko, semakin tinggi resiko, semakin kompleks fasilitas, kegiatan dan dampaknya, tentu pengawasan yang lebih ketat. Kemudian ya kita membuat kategori izin dengan kelompok A, B, C, dan persetujuan. Jadi untuk hal-hal tertentu yang sifatnya eh, ringan risikonya atau lebih rendah itu tidak perlu izin, kita berikan hanya persetujuan gitu. Kemudian ini juga kaitan diturunkan dengan jenis dan periode inspeksinya. Ada yang 3 tahun buat
4 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, 1 tahun sekali. Jadi kita mengatur disesuaikan dengan tingkat resikonya. Ini hierarki peraturan perizinan PLTN kemarin udah. Kemudian ini perizinan reaktor nuklir. Jadi ada multi step ya. Jadi yang atas ini adalah lingkupnya persetujuan ya ini ya. Lihat ya ini ada persetujuan evaluasi tapak, persetujuan desain, persetujuan perubahan desain, persetujuan modifikasi, pernyataan pembebasan setelah decommissioning. Ya ini Pak izin ada 5 izin ya. Izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning, izin operasi dan izin decommissioning. Jadi BPPN menerapkan membagi persyaratan perizinan itu ada 3. Pertama, persyaratan administratif yang terkait dengan bukti-bukti pendirian badan hukumnya, misalnya mengajukan token berarti bukti bahwa memang ini lembaga terdaftar di negara. Kemudian ada persyaratan lain, bukti hak atas tanah, misalnya dia membeli atau menyewa. Kemarin kami juga rapat dengan Torkon yang rencana membangun di uh, membangun non-fission testbed platform di Bangka Belitung. Nah, itu juga kemarin mau menyewa selama 30 tahun ya di samping PLTU Air Anyir Bangka ya. Nah, jadi bukti-bukti itu harus ada, Bapak minta. Kemudian juga izin mendirikan bangunan fungsi khusus. Jadi untuk PLTN itu ada bangunan fungsi khusus, kemudian sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan, sertifikat K3-nya, kemudian izin usaha jasa konstruksinya, kemudian izin terkait penanaman modal asing kalau memang dari perusahaan asing, kemudian sertifikat layak fungsi bangunan dari Pemda, kemudian ada izin usaha penyediaan tenaga listrik dan sesuai dengan tata ruang. Jadi ini ya koordinasi juga dengan Pemda setempat. Selain izin administrasi ada izin teknis. Nah ini persyaratan teknis. Nah ini persyaratan teknis untuk izin tapak adalah adanya laporan pelaksanaan evaluasi tapak dengan sistem manajemen evaluasi tapak di ID-nya, daftar isian desain detailnya, kemudian data utama reaktor. Nah, dari tapak kita harus punya ini, kemudian ini semua kita evaluasi di perizinan, kemudian ada persetujuan desain, ada detail desain dokumen dan safety analysis report. Jadi untuk mendapatkan izin konstruksi ini persyaratan teknisnya. Kalau tadi yang di depan administrasi ini ada LAK, laporan analisis keselamatan, kemudian ada BKO, batasan dan kondisi operasi, sistem manajemen, program proteksi dan keselamatan radiasi, sistem safeguard, rencana proteksi fisik, ini kaitannya juga dengan keamanan ya, security, kemudian program manajemen penuaan, aging manajemen, program decommissioning. Jadi dari awal desain ada program decommissioning itu harus sudah ditentukan ya. Jadi Bapak Tan juga meminta bagaimana rencana decommissioning fasilitas ini, kemudian ada program kesiapsiagaan nuklir dan penanggulangannya ya. Kemudian program konstruksinya di ID, kemudian dokumen persetujuan desain. Ini izin konstruksi. Kemudian masuk ke fase commissioning ini sama teman dia akan berkembang nanti LK-nya tentu LK fase commissioning, kemudian BKO, tim manajemen. Ini yang berbeda adalah ketika commissioning itu ada program perawatan dan laporan pelaksanaan izin lingkungan. Kemudian ada laporan pelaksanaan konstruksi, berangkat dari pelaksanaan konstruksi. Kemudian setelah commissioning ini ada 2 fasenya, ada commissioning panas dan commissioning dingin. Commissioning panas, hot commissioning ini maksudnya dengan bahan bakar ya, yang cold atau yang dingin tanpa bahan bakar, nuklir. Kemudian ada izin operasi, ini ada LAK, BKO, ya lanjutan dari ini. Walaupun terlihat mirip, cuman ini updated dokumen ya. Dokumennya berubah untuk setelah melewati fase commissioning, diupdate ya. Kalau ada perubahan atau modifikasi, perlu melakukan persetujuan modifikasi seperti di depan. Jadi ini fasenya ya. Memang agak lama, SLA-nya itu sekitar 13 tahun kalau nggak salah.
Ini ada dari permohonan persetujuan evaluasi tapak, kemudian dengan evaluasi tapaknya, kemudian kita berikan izin tapaknya, baru persetujuan permohonan persetujuan desain, persetujuan desainnya, konstruksi, komisioning dan operasi. Lihat panjangnya perjalanan izin ya, karena memang waktu memeriksanya pun panjang ya, karena eh, kompleksnya apa fasilitas ya. Kalau Jadi memang total dari sini ke sini berapa tahun keluar izinnya, Pak? 13 tahun Bu, 13 Dari dari persetujuan sampai izin tapak operasi. sampai izin operasi. Iya, SLA-nya. Secara general atau mungkin rata-rata berarti bisa lebih atau bisa kurang. Iya, secara secara general Bu. Ada fase-fase memang ketika kita tidak memenuhi, misalnya kita diwajibkan undang-undang atau PP mewajibkan kita dalam 6 bulan harus sudah mengevaluasi tapak misalnya. Bapeten tidak sanggup mengeluarkan evaluasinya, ya dianggap itu sudah disetujui gitu Bu. Tapi biasa sih kita kejar dengan deadline itu. Makanya itu ada timelinenya itu Bu. Kita SL-nya sekitar 13 tahun. Kalau Pak Helen di bagian mana nih, Pak? Saya di bagian inspeksi Bu. Bagian Di yang mana? memeriksa. Inspeksi. Inspek. Berarti nggak ada di sini ya? Beda Ini, lagi ya? ini iya, ini fase perizinannya. Tapi setiap setiap fase ini kita inspeksi, kita periksa di lapangan Bu. Jadi ya saya bagian meriksa ke lapangannya. Sama bikin strategi rencana inspeksinya sih. Jadi kalau inspeksi ini tidak hanya izin ini, kaitannya kita juga sampai ke vendor sih kita periksa. Misalnya new scale dari Amerika ya kita periksa vendornya, kaitannya dengan jaminan kualitasnya gitu Bu. Lanjut, nah ini Kementerian Lembaga terkait perizinan ya. Ini kalau pengadaan tanah ini kaitannya dengan ini kita berkali-kali koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi untuk pengadaan tanah, Kementerian Agraria dan atau BPN, kemudian pembangunan bangunan gedung Kemen PUPR, kemudian pengadaan peralatan Kemenaker, pengadaan SDM Kemenaker, kemudian untuk tata ruang ini Agraria, kemudian persetujuan lingkungan KLH. Jadi kita sekarang masuk KLH Bu. Bapak ini di bawah koordinasi Kementerian KLH dulu kan Kemenristek, tapi karena Kemenristek udah itu ya dengan BRIN ya, pisah dengan BRIN dulu kan satu gitu ya. Akhirnya kita berinduknya ke KLH. Kemudian persetujuan bangunan gedung, Kemen PUPR, kemudian layak fungsi. Ini juga terkait penerapan SFK 3 dengan Kemenaker. Kemudian izin pengadaan tenaga listriknya dengan Kementerian SDM, Bu. Kemudian tahap perizinan ini izin tapa, konstruksi, komisionnya Bapeten. Contohnya Katun yang kemarin ya, kita terbitkan Katun untuk RSG ini. Nah, saya mau cerita sedikit tentang roadmap pengawasan PLTN ini yang bikin direktorat kami, apa direktorat inspeksi, kita bikin kesiapan kita mengawasi PLTN. Pak Jadi Helen boleh boleh tanya sebentar dulu ke yang tadi. Boleh ya, sambil tanya aja ya biar dua arah boleh, juga ya. ya Bu, Anak-anak kan nggak kepikiran. ya. Terus lagi sebelumnya lagi tadi yang ada penanggung jawab. Nah, ini maksud penanggung jawab itu artinya gimana dia? Maksud penanggung jawab di sini. Eh, ini kaitannya dengan izin yang akan diminta atau katun yang diterbitkan. Misalnya kita di sini Bu tadi. Ini kan kita minta hak. Syarat Bapeten itu ada bukti hak atas tanah, pengadaan tanahnya. Nah, si pemohon izin harus koordinasi dengan yang tadi. Kalau pengadaan tanah ke agraria gitu. Minta Berarti buktinya. kalau ada masalah kita ke Menteri Agraria gitu ya, apa ngeceknya Enggak. gitu ya, maksudnya minta Misalnya, pertanggungjawabannya ke mereka gitu ya. oh bukan Bu, bukan gitu maksudnya. Ini untuk pengadaan tanah misalnya ya sekarang ini yang
yang hot isu kan Torkon nih Bu ya. Ya, Tapi misalnya masih bubble gitu ya. bubble. Nah, itu tuh tanahnya itu dia harus tahu nih tanah ini milik siapa gitu ya Bu ya. Hmm. Nah, eh, terkait sertifikat pengadaan apa sertifikat tanah ini kan yang mengeluarkan Agraria atau BPN Badan Pertanahan Nasional nih. Nah, kita koordinasinya dengan kementerian ini kita ketika terkait perizinan. Kita sampaikan syarat-syarat Bapeten bahwa kita perlu perlu bukti dari agraria loh untuk menerbitkan izin gitu. Sebagai salah satu syarat administrasi fasilitas atau pemohon atau BUMN atau swasta yang ingin mengajukan izin ke Bapeten gitu. Apakah dia harus mempunyai bukti hak atas tanah tersebut? Apakah dia bukti hak sertifikat hak milik kah? Atau dia menyewa dari pemilik gitu? Itu harus jelas gitu sih Bu. Makanya kaitannya kita koordinasi dengan Kementerian Agraria gitu. Oh, Kalau berarti mungkin di pembangunan sini koordinasinya gitu ya, Pak ya, bukan penanggung jawab. Karena di bawah nanti ada Bapeten nih, izin nah, tapak ini, Bapeten. nah, Bapeten bertanggung jawab nih ya bertanggung jawab mengeluarkan izinnya. Jadi kalau tanah ke sini, tapi nanti Karena Bapak ya, ngecek ke sini eh, tanggung jawab Bapeten juga gitu ya untuk mengecek ya. ya memeriksa bahwa memang mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Jangan sampai kita tidak tahu nih dia bilang mau bangun di Babel, tapi dia tidak izin ke Pemda atau tidak izin ke pemilik tanah tersebut. Ada sih Bu, ada case by case yang memang kayak gitu. Dia bilang nih rumahnya alamatnya di sini, ternyata bukan alamatnya, alamat bodong gitu lah istilahnya untuk kasus-kasus yang kecil ya. Nah kita minta, mungkin kalau yang ini kalau PLTN nggak seberani itu ya. Tapi tetap kita mintakan hak atas tanah tersebut. Apakah dia pemilik tanah melalui bukti eh, adanya HM, sertifikat hak milik ya, atau sewa menyewa. Yang tadi saya sampaikan Torko tuh sekarang lagi koordinasi dengan PLN ya, PLN pemilik PLTU air Anyer itu untuk menyewa tanah sekitar 3 sampai 5 hektar di samping PLTU karena memang dia membangun NTP non fission testbed platform itu butuh daya sekitar 12 megawatt. Makanya dia Oke, dekat ke PLN gitu. mungkin ini seperti apa ya, instansi yang harus secara resmi mengeluarkannya harus ini gitu ya, nggak boleh yang lain gitu ya. Seperti Ini ini kaitannya dengan sertifikat. koordinasi kita sih Bu, koordinasi kita dengan kementerian dan lembaga terkait perizinan. Ya. Jadi kita ada berkali-kali terutama dengan SDM sih yang sering kaitannya dengan ya, koordinasi. Jangan ini kan apa istilahnya beririsan gitu loh Bu kewenangannya. Bapak ini mengeluarkan izin, cuman izin kita izinnya hanya izin tapak, tapi izin tapak itu harus ada bukti kepemilikan tanah, terusnya ada izin untuk membangun. Kalau ada izin untuk membangun bangunan gedung, fungsi khusus itu tentu dia harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Kemudian dia mengadakan sumber daya personil misalnya ya, untuk konstruksi kan tentu banyak personil ya. Itu harus punya izin dari Kemenaker gitu. Menggunakan kren, menggunakan gitu. Kemudian lingkungan harus koordinasi dengan KLH, kita lihat persetujuan dari LH-nya dan seterusnya. Gitu Bu. Kaitannya dengan komponen persyaratan kita yang di sini sih Bu nih tadi. Nah, ini. Karena ini amanah PP nih Bu, PP 2 2014. Ada lagi Bu Elin. Halo Bu. Ya, Pak. Berarti artinya kan orang yang mau bangun PLTN itu tidak hanya berurusan dengan Bapeten gitu ya Pak ya, tapi Betul, betul. harus berarti ya ke Iya, sana sini udah gitu baru datang ke Bapeten terakhir iya, mungkin gitu ya. betul, betul Bu. Berarti makanya tadi ya kan lama, baru Iya, juga mungkin udah lama ya, belum nanti pas mau dapat kritisnya juga tuh udah lama lagi ya. iya. Luar biasa. Panjang Bu. Dokumennya aja Oke. sih saya kalau teman-teman yang kan ada beberapa senior yang magang di USNRC ya Bu, itu bisa dokumen LAK ya itu bisa ribuan ribuan lembar lah ya. Kadang-kadang ada yang satu satu
ruangan itu yang harus diperiksa gitu ya. Jadi itu di situ sih lamanya. Kalau izin tapak aja kan ada 7 aspek tapak yang harus dipenuhi ya. Ada aspek seismik, meteorologi, seismologi, meteorologi, terus hidrologi. Ada 7 aspek lah ya, ingat saya ya. Itu geologi, semua kita periksa. Nah itu tiap aspek punya expert tersendiri gitu loh. Itu untuk baru aspek tapak. Kemudian baru masuk ke konstruksi. Konstruksi juga eh, banyak persyaratannya ya. Mungkin kalau saya sering terlibat sih di LAK ini Bu, LAK sama BKO, meriksa ini dokumen-dokumen ini. Kalau waktu masih tapak, ini saya sering dilibatkan ini ke data utama reaktor ketika evaluasi tapak. Jadi selain inspektur juga kita dilibatkan sebagai evaluator perizinan. Ada lagi Bu? Oke, Pak. Oke. Lanjut ya. Jadi kita masuk ke roadmap pengawasan PLTN. Jadi Bapeten juga sebenarnya sudah bersiap, walaupun ya sebenarnya yaitu isu PLTN ini kan naik turun ya. Kadang Bu saya tutup ininya biar eh, isu PLTN ini kan naik turun. Jadi kadang-kadang Bapeten juga bingung nih untuk menganggarkan ya kaitannya dengan persiapan pengawasan tentu nggak jauh dengan penganggaran kegiatan gitu ya. Nah ini apakah jadi atau enggak gitu ya kebangun PLTN gitu. Nah ini makanya kami udah bersiap membuat roadmap lah, roadmap pengawasan. Dan ini roadmap ini sudah kita tetapkan dari tahun lalu ya 2021. Ini tahun ini 2023 kita akan evaluasi efektivitas dari roadmap pengawasan PLTN. Kita lihat ya roadmapnya. Jadi latar belakangnya ini dari perpres yang tadi juga ada ini isu yang penting ada zero emission carbon. Indonesia berkomitmen mencapai target net zero emission ya. NZE ini pada tahun 2060. Nah ini target-target ini di breakdown kan tadi SLA perizinan aja 13 tahun ya. Kemudian ada juga calon pemohon izin PLTN nih. Jadi eh, hampir tiap bulan kayaknya ya kalau pengetahuan saya ya dan berganti-ganti ya vendor yang datang ke Bapeten untuk menawarkan PLTN ya. Jadi jadi ya kita nanti senantiasa siap gitu ya, harus siap terkait pengawasan PLTN. Kemudian juga kita koordinasi dengan ini disampaikan oleh Pak Suarso Mano Arfa nih di Menteri Bappenas. Jadi ada net zero emission, ini ada targetnya 2000. Ini masing-masing ya skemanya ada teknologi net zero di 2024, di 2050, 2060. Nah, kita harus PLTN pertama itu hadir di 2035. 2035 kalau kita tarik kan berarti kan kalau 13 kan 2000 23 ini kita harus sudah bersiap sebenarnya ya. Karena SLA pengawasan aja sekitar 13 tahun gitu. Nah, ini total SLA-nya nih. Jadi kalau nomor izin berusaha sekarang udah ada OSS namanya Bu, Online Single Submission ya. Misalnya aja ya kita simulasikan tahun 2023 ada permohonan izin tapak, itu 2035 baru beroperasi yang tadi sesuai dengan apa net zero emission tadi kalau kita tarik. Karena total SL kita 13 tahun. Pertama ini dari orang mengajukan izin sampai izin tapak itu sekitar butuh waktu 3 tahun kita Bapetennya. Kemudian dari izin tapak ke izin konstruksi kurang lebih 4 tahun. Kemudian dari izin konstruksi ke commissioning kurang lebih 2 tahun. Ini konstruksi commissioning juga sebenarnya ribet ya. Yang tadi yang Ibu bilang kalau kita peneliti kita pengennya langsung commissioning langsung berhasil gitu ya. Padahal ini banyak kendala juga di sini. Kemudian dari commissioning ke operasi itu 4 tahun. Ini jangka waktu pelayanannya.
Oke, tapi kan berarti Pak Helen sebenarnya ini berjalan dengan ini ya, pembangunan PLTN-nya ya kan? Jadi Iya, 13 tahun itu sebenarnya udah siap jadi ya berarti ya, iya, PLTN iya, udah siap udah jadi. udah beroperasi. Kok kayak di sini kan nanti dia kalau untuk kritis berarti nanti di izin komisioning kan dia coba kritis atau enggak gitu ya. Nah, Nanti kalau terus udah kritis kritis, baru komisioning baru gitu kan keluar izinnya kan? kritis itu di commissioning Bu, di fasenya commissioning. Ya, Ada nanti ketika dia punya kalau izin udah commissioning, mereka bisa membuat kritis fasilitasnya atau reaktornya. ya berarti Nah, udah kritis di sini. Berarti kan baru sekitar masuk ke 10 operasi. Pak ya. Terus konstruksi ini berarti kan mereka udah buat betonnya, udah siap ya. Berarti masuk Nah, akal juga lah ya. iya, ini kan Buat sekalian pembangunan juga Bu. konstruksi di sini dia nanti bangun-bangun kayak nanti heat exchanger-nya, terus generator nanti dia bawa pompa-pompa sebagainya udah dia siapin di situ semua ya. Iya, kegiatan konstruksi ini paling kita beri waktu 4 tahun. Nah, ini bisa jadi ini di kita, ini kan waktu-waktu yang di kita ya di Bapeten ya. Tapi kalau mereka misalnya membangun dari 2028 sampai 32 ini 5 tahun ya tentu bergeser lagi targetnya ya. Hmm. Ya kan ini terbit izin misalnya. Ini SLA yang ditetapkan untuk Bapeten sih Bu. Tapi kalau ini kegiatan konstruksi 4 tahun, kalau mereka bisa lebih cepat tentu kita juga maju berarti. Tapi kita punya waktu kecil dari 2 tahun gitu ya. Nanti ada penalti nggak? Misalnya, oh ini uangnya udah dikorupsi, misalnya udah habis, ada penalti gitu gimana? Nggak dilanjutkan. Penalti Saya ke kita. Indonesia nggak Maksudnya jauh penalti, korupsi dia. maksudnya penalti gimana Bu? Bisa kan dia udah kantongin izin, berarti kan sedang konstruksi nih. Rupanya uangnya Nggak jadi. dikorupsi, jadi nggak cukup gitu kan? Nggak sih. Itu bukan lingkupnya Bapeten sih Bu. Ketika Berarti mereka nanti izinnya kan diperpanjang lagi gitu berarti ya ya untuk betul harus harus boleh ya. diperpanjang lagi. Boleh Bu. Tidak diperpanjang. Kayak ini kemarin yang RDNK itu Bu, dia udah dapat izin tapak dari Bapeten, cuman kan nggak dilanjutkan untuk fase konstruksi ya, karena anggarannya nggak ada. Kayak Yang gitu ya. ya, Jadi udah ya. capek-capek terus Udah dikerjakan. capek-capek lakukan evaluasi tapak. Evaluasi tapak tuh nggak sedikit Bu. Kemarin juga Bapeten juga sibuk juga akhirnya. Batan bikin dokumen yang tadi ada 7 aspek tadi, seismologi, hidrologi, meteorologi, semua geologi, kemudian human industry juga kaitnya dengan apa kegiatan manusia ya seperti ada bandara kah di sana, ada pom bensin kah, ada potensi-potensi human kegiatan manusia gitu ya. Sudah dievaluasi semua, baru kita terbitkan izin tapak. Nah, tentu kita mengevaluasi itu juga nggak bisa kita sendiri kan. Kita minta bantuan waktu itu ITB, kita minta kita kontrakan gitu ya kegiatan evaluasi apa mengevaluasi apa kita evaluasi dokumen tapak tersebut gitu ya. Mengevaluasi dokumen evaluasi tapak gitu ya. Nah, kira-kira seperti kita evaluasi itu betul nggak item-item yang ada di persyaratan dipenuhi setiap aspek tadi. Misalnya kalau aspek meteorologi ya, misalnya kita minta data dalam 10 tahun terakhir, ada nggak data tersebut, sebaran meteorologinya gitu kan. Seismologi juga, misal data 100 tahun ke belakang atau 500 tahun ke belakang atau radius 5 kilometer, 50 kilometer, ya, kita tak pengen tahu ya potensi-potensi seismologinya juga itu kan nggak kita yang meriksa itu Bu, kita minta kita kontrakan lagi kita ke ITB Kayak waktu itu. konsultan Jadi gitu ya Pak. ya Bapak Ten akhirnya juga apa belajar juga di sana, udah banyak juga biaya yang habis gitu ya istilahnya. Tapi ternyata mereka nggak lanjut kan, ya udah. Memang itu tugasnya Bapak untuk merespon semua permohonan izin, masuk Tapi izin Pak, tapak. ketika mereka minta izin tuh ada biaya kan Pak? Misalnya mereka Ada, ada, ada biaya biaya izin masuk ada ke ya. PNBP ya. Tapi ketika mereka punya izin, Skalanya tapi jutaan gitu ya Pak. Skalanya berapa jutaan tuh Pak? saya nggak hafal Biayanya. biayanya. Ada sih tabel tarifnya, ada PNBP-nya Bu. TP sih, Oh, iya. Saya dari nggak hafal. PNBP. Iya. Saya nggak hafal harganya.
Tapi ada biayanya itu, maksudnya ke PNBP. Siapa tahu ini PNBP nanti anak-anak ada yang mau bikin PLTN, bikin APIF, apa, bikin PLTN kan, jadi siap-siap dulu ini. ya. Amin, Iya amin. kan? Kadang-kadang kalau kita peneliti atau apa ilmuwan lah ya, kadang-kadang fase-fase ini kan fase sangat teknis ya dan implementatif di lapangan. Nah, kita eh, nggak peduli ini gitu kadang-kadang saya sering ketemu kayak gitu ya, kayak teman-teman peneliti. Setelah melihat realitanya ternyata luar biasa panjang gitu prosesnya. Termasuk di Bapeten tidak hanya si apa fasilitasnya yang akan melewati panjangnya kegiatan yang harus dilakukan ya, kayak ini Torkon lah, terus ini Pak Bob dia sering cerita dia udah hampir berapa tahun ya, hampir 8 tahun dia baru masuk ke fase tapak aja belum, dia tiap hari keliling lah itu. Tapi ya kita Bapeten sih tentu menunggu ya, bola kan di itu kan di pemohon izin ya. Kalau masuk aplikasi, kalau kepala Bapeten mengumpamakan Bapeten ini ibarat lampu Aladin, harus ada permohonan dulu, baru kita evaluasi. Nggak mungkin kita berdasarkan isu di luar, ada teknologi Bapeten ini loh, kita evaluasi, nggak begitu kerjanya. Kita harus ada permohonan, dan masuk ke Bapeten, baru kita lakukan kegiatan evaluasi. Tak evaluasi tapak kalau izin tapak atau konstruksi, tapi syarat konstruksi kan harus ada izin tapaknya gitu loh. Ada lagi Bu? Halo. Oke Pak, lanjut boleh. Ini tadi udah ya. Iya, kembali saya ingatkan ini ada OSS ya untuk yang swasta ya, ada online single submission ya, ini dari Menko Marves, jadi sekarang satu pintu, cuman tetap dikelempari ke Bapeten ya. Ini ada persetujuan lingkungan, tata ruang, NIB ini nomor izin berusaha ya dari OSS ini, Online Single Submission. Ini evaluasi, hanya 36 bulan. Ini semua tahapan Bapeten yang mengerjakan tapi harus melewati ini OSS. Nah, Bapeten siap melakukan pengawasan PLTN. Kita ada motonya, ada sinergi. Kita akan bekerja sama dengan stakeholder, dengan pihak para pihak seperti universitas, kita juga melakukan kerjasama dengan universitas, kemudian kementerian dan lembaga terkait, kemudian kita menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pengawasan, kita juga melakukan pengawasan tiap tahapan pembangunan dan pengoperasian, kemudian kita juga melakukan pengembangan sistem dan penguatan SDM. Dan memang kualitas kuncinya di sini Bu, SDM Bapeten juga harus disiapkan ya. Kemudian metode penyusunan roadmap-nya ini kita mengundang narasumber terkait, kemudian kita libatkan kedeputian terkait di Bapeten, ada kedeputian PI ini, perizinan dan inspeksi, kedeputian PKN, pengkajian keselamatan nuklir, keselamaan ini sekretaris utama Bapeten. Kemudian kita terapkan ini pakai SWOT analisis, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, kita identifikasi faktor internal, kekuatan, kelemahan, kemudian faktor eksternal ini ancaman dan peluang. Kemudian baru kita tetapkan strategi program, sasaran dan kegiatan, baru kita jadikan ini sebagai roadmap pengawasan PLTN. Ini kita isi dengan, kita support dengan peraturan terkait mengenai kebijakan energi. Ini metode penyusunan roadmap-nya. Ini SWOT analisisnya. Ini teman-teman kantor yang buat dari direktorat saya, Bu. Kita identifikasi strength-nya, apakah kekuatan apa sih kekuatan Bapeten ya dalam pengawasan PLTN, apakah memiliki peraturan terkait reaktor daya, tadi kita ingat kita bagi reaktor itu daya dan non daya, apakah ada peraturan terkait reaktor daya yang dapat digunakan dalam pembangunan, kalau kurang berarti kita tingkatkan pembuatan peraturannya ya.
kemudian apakah memiliki SDM yang berpengalaman, kemudian memiliki dokumen teknis baik berupa prosedur, pedoman maupun SOP dan instruksi kerja, kemudian bagaimana dengan perangkat keras untuk mengolahnya ya. Dan ini kekuatan kita telah memiliki perangkat komputasi yang memadai berupa lab komputasi dan high performance computing. Ini juga yang saya gunakan dalam membuat disertasi, Bu. Jadi kita punya HPC, high performance computing. Kemudian Bapak juga telah memiliki personel berpengalaman. Jadi ada beberapa senior yang magang di USNRC, Bu. Dan dan adik-adik semua. Jadi Bapaknya telah memiliki personel berpengalaman. Kemudian juga dalam bidang komputasi juga banyak di pengkajian. Sebenarnya saya di pengkajian ada di bidang elektronik, termohidrolik, tapi masih di reaktor riset. Kemudian weakness-nya, ini peraturan yang terbit kurang fleksibel misalnya, atau belum semua mencakup. Kemudian yang lengkap kita sebenarnya peraturan tapak, jadi peraturan selain tapak ini kurang memadai. Kemudian juga program pengembangan SDM-nya, kemudian dokumen teknisnya, kemudian keterbatasan SDM yang memahami tentang PLTN, karena memang kita hanya ada reaktor riset ya, dan beberapa sarana yang belum tersedia. Ini kelemahannya yang coba kita identifikasi. Kemudian opportunity-nya, jadi ada rencana PLTN di Perpres 18 ya tentang LPJMN. Nah ini kesempatan kita untuk mengawasi PLTN. Kemudian ada program pemerintah juga terkait net zero emission. Kemudian tersedianya tenaga ahli nih, nasional dan internasional. Kemudian juga pemerintah, walaupun tidak, dulu kan kita sering ingat ya, pemerintah harus menetapkan go nuklir gitu ya. Tapi walaupun tidak ada go nuklir, sebenarnya negara atau pemerintah tetap membiayai kegiatan-kegiatan PLTN ya. Jadi ada dukungan pemerintah terkait pengembangan SDM, kemudian ada lembaga internasional yang beri bantuan, terutama IAEA ya. Kemudian, nah ini thread-nya ada kebijakan PLTN yang belum jelas nih, ini memang belum jelas, seringkali berubah-ubah. Kemudian juga teknologi apa yang akan digunakan, kemudian kondisi ideologi politik yang perlu diidentifikasi kerawanannya, kemudian belum tersedia TSO ini Technical Support Organization dalam negeri yang tadi saya sebutkan bahwa ketika kita mengevaluasi tapak, dokumen evaluasi tapak, kita minta bantuan ITB. Nah, ITB ini konteksnya kita tempatkan sebagai TSO, Technical Support Organization, dalam negeri. Nah, apakah mampu ITB selanjutnya jika memang ada LTN untuk membantu Bapeten ya, dia sebagai TSO. Nah, itu juga perlu kita identifikasi. Kemudian juga terkaitnya dengan perangkat lunak komersil, misalnya reaktornya generasi 4, apakah sudah tersedia atau belum. Kemudian strategi dan kegiatan pengawasan PLTN, ini yang siap tadi ya, ada strategi 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin udah ya, jadi ada timeline. Nah, ini timelinenya mungkin kita lihat ini. Jadi 2022 sampai 2024 ini tahap persiapan. Kemudian 2025 sampai 2027 ini tapak, 2028 sampai 31 ini konstruksi, 2032 sampai 33 ini commissioning, 2034 dan 35 ini operasi. Pencapaian kegiatan pengawasan nih kita lihat sebenarnya kita di roadmap pengawasan ini kita mengatur atau mengkondisikan apa-apa yang harus disiapkan oleh stakeholder tadi ya. Misalnya pengkajian harus melakukan apa, peraturan harus membuat peraturan seperti apa, perizinan apa yang perlu disiapkan, inspeksi sendiri apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Kaitannya dengan pelaksanaan inspeksi PLTN, perizinan seperti apa, pengembangan sistem perizinan inspeksi berbasis IT, kemudian kerjasama nasional dan internasional yang perlu kita tindak lanjuti. Kemudian kita identifikasi jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan infrastruktur pengawasan lainnya. Ini dan kita juga melakukan evaluasi roadmap tersebut tiap 2 tahun ya. Jadi dokumen roadmap ini kan dievaluasi dalam setiap 2 tahun, meliputi isi keseluruhan dokumen, kemudian kegiatan yang tidak mampu terap,
kemudian kegiatan yang tidak terlaksana, dan kegiatan yang harus ditambahkan. Ini audiensi kita dengan terkait konsultasi PLTN ini yang lama ya Bu ya, 2021 deh. Tapi sekarang ini kita udah mulai offline ya. Oke, mungkin itu sedikit cerita tentang pengawasan PLTN di Indonesia.